Tiba, William membawa Bella bersamanya. Dia melihat pakaian Bella yang cukup terbuka. Dengan lembut, pria itu menarik tangan Bella dan menyandarkannya ke dinding. "Ada apa, Will?" tanya Bella dengan suara lembutnya. Sebenarnya Bella adalah anak yang ceria dan baik, namun Nyonya Helen yang tidak mempedulikan dirinya, bahkan papanya Tuan Besara yang tidak mengakuinya membuatnya menjadi seorang wanita yang liar. Kehidupan malam sudah lekat dengan gadis itu. Meski demikian, dia belum kehilangan keperawanannya. Dia masih waras untuk tidak menjual keperawanannya demi kesenangan pribadi. Kehidupan yang menyedihkan karena ambisi Nyonya Helen untuk menjadi orang kaya dan terkenal menjadikan Bella sebagai sarana untuk memenuhi keinginannya yang tidak terkabul saat dia muda. Suram menyedihkan dan kesepian itulah yang dihadapi Bella setiap hari. Apapun yang dilakukan tak pernah benar di mata mama dan papa kandungnya. Hingga saat mereka masuk ke keluarga Aniston, dia dapat merasakan kasih sayang seorang papa, membuatnya tamak dan tak ingin berbagi kasih sayang itu dengan Diandra. Gadis yang selalu dipaksa dan dimanjakan dengan uang, padahal hatinya begitu kesepian, tak ada satu malam pun yang dilaluinya tanpa tangisan kesedihan dan kesepian. Saat mereka masuk ke keluarga Aniston, dia bisa merasakan memiliki orang tua yang lengkap. Awalnya, Bella menyukai Diandra, namun karena hasutan Nyonya Helen, dia membenci Diandra dan mengatakan bahwa Tuan Brandon hanya akan menyayangi Diandra. Oleh karena itu, Bella sering mengganggu Diandra. Hingga saat dia bertemu dengan William, seorang mafia yang kejam dan menyeramkan. Dia bertemu dengan William saat gadis itu tengah mabuk dan berjalan sendirian di jalanan yang gelap, dan ternyata saat itu dia diikuti preman dari belakang. Bella berjalan sambil menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Dia benar-benar sedih dengan kehidupannya yang kesepian dan kehilangan arah. Pernah sekali dia ingin mendekat dengan Diandra, namun gengsinya terlalu besar. Dia sudah jatuh terlalu dalam dengan kehidupan suramnya, hingga saat dia hampir saja kehilangan kesuciannya karena diseret oleh sekelompok preman ke dalam gang sempit. William menyelamatkan hidupnya. Perlahan Bella menemukan sosok yang benar-benar menyayangi dan mencintai dirinya. Saat ini mereka masih di lorong hotel. William menaikkan lengan gaun Bella dan menutupi bau indah kekasihnya. Kemudian menurunkan rok gadis itu dan menutup bagian dada Bella agar tidak terekspos. "Kita tidak akan kebar lagi, sayang. Aku ingin kau meninggalkan dunia malam," ucap William. Bella menatap William dengan intens. Apa kau sudah gila, sayang? Ada apa denganmu hari ini? Apa kau sudah tidak waras?" tanya Bella sambil memutar-mutar jarinya di dekat pelipisnya. "Aku serius, aku tidak gila, Bella. Aku ingin kau jalani kehidupan normal," ucap Liam sambil menutup tubuh Bella dengan jaket yang dipakainya. "Apa pesonaku sudah berkurang, sayang, atau apa kau akan meninggalkan?" Bibir Bella langsung disambar oleh William. "Jangan mengatakan kata-kata tidak penting itu, aku tak akan meninggalkanmu," ucap William. "Bagaimana kalau aku yang akan meninggalkanmu?" ucap Bella. William terdiam, dia sudah tahu rencana mereka, sebab dia mendengar semua perkataan Nyonya Helen beberapa saat lalu. "Kalau itu pilihanmu, aku akan melepaskanmu. Tapi jika boleh meminta, aku tak ingin kau pergi, Belle," ucap William sambil memperbaiki lipstik Bella. Bella terdiam. Dia mengingat rencana mamanya, apa yang harus dipilihnya antara menjadi terkenal dengan menggait Tuan Nicholas dan membesarkan nama mamanya atau memilih kekasihnya. William membawa kekasihnya. Di satu sisi dia khawatir dengan Bella, di sisi yang lain dia tak ingin mengekang gadis yang dipilihnya untuk bertahta di dalam hatinya itu. Sementara itu, pesawat yang ditumpangi oleh David dan rombongannya telah mendarat di bandara pribadi milik keluarga besar David. David dengan setia menggendong tubuh istrinya. Mereka tiba setelah 15 jam perjalanan dan tiba di Jakarta pukul 11 menjelang siang menurut waktu Indonesia. Kini mereka sudah dalam mobil dan disambut dengan hangat oleh para pengawal dan saudara-saudara David di sana. "Welcome home, bocah tengil," ucap beberapa orang yang berbaris menyambut kedatangan mereka di bandara itu. David tersenyum, dia benar-benar merindukan saudara-saudaranya yang hebat dan luar biasa itu. Kalian membuat seorang David terharu. Sungguh langit akan mendung kalau begini," ucap David sambil menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Dasar cengeng,"
Ucap seorang wanita cantik dan elegan dengan tinggi badan proporsional dan cocok menjadi seorang model, tapi jangan salah profesinya adalah seorang dokter bedah jantung terkenal di Indonesia bahkan taraf internasional. Dia adalah Aurel Maurel, anak pertama dari pasangan Aiden Maurer dan Mika, kakak kandung David Nicholas Saputra Maurel. Wah, bukannya dia dokter? Aurel Maurel yang terkenal itu? Kenapa David tak pernah membicarakan kakak perempuannya itu? Batin Aurel yang tidak menyangka akan bertemu dengan dokter jantung terbaik itu di negara ini. Akhirnya adikku yang cengen ini pulang juga, hahaha. Tawa seorang pria tampan dengan wajah khas Asia. Dia adalah Kristen, anak pertama dari pasangan Gamelia Park dan Luna Christina, saudara kembarnya Christopher, dan sebenarnya mereka memiliki saudara lain, hanya saja meninggal saat usianya masih sangat muda. Kak Kristen, kau bisa saja. Di mana Kak Kristo? Ucap David. Astaga, aku mendengar suara bocah tengil yang selalu mencuri makananku di malam hari. Ucap seorang pria yang wajahnya persis dengan wajah Kristen yang membedakan hanya mata mereka yang unik. Kak Kristo, kau selalu saja mengingat kejadian itu. Kekeh David. Tentu saja. Ada apa dengan adik ipar? Apakah membuatnya kelelahan? Ucap Kristo sambil menaikkan satu alisnya seraya menggoda David. Peletak, kakak kenapa jadi mesum sih? Gerutu seorang wanita lainnya yang parasnya tak kalah cantik dari Aurel. Dia adalah Jessica Lee, anak kedua dari pasangan super dingin Mark Lee dan Andin sahabat Luna. Kakaknya adalah Joanna Lee. Cak, aku mana ada berpikir tentang itu JJ. Kau saja yang pikiran kotor. Ucap Kristo membela diri. Hei, ayolah kak, kami sudah hafal dengan sikapmu. Ucap seorang pria dari dalam mobil. Dia memiliki tatapan dingin dan tajam seperti papanya, tapi sikapnya lembut seperti mamanya. Dia adalah Joan, kakak laki-laki Jessica. Hei diam, jangan ikut campur. Ucap Kristen yang wanti-wanti kalau dia akan dilibatkan dengan perdebatan ini. Mereka semua berdebat sendiri sampai membuat rombongan David terheran-heran dengan orang-orang itu. Jika dilihat dari penampilan luarnya, mereka adalah orang-orang yang elegan dan tentunya tidak akan mungkin memiliki sikap seperti itu. Namun tebakan mereka salah. Mereka semua adalah orang paling mengesalkan yang pernah dilahirkan ke dalam dunia ini. Astaga, sekian tahun tak bertemu, kalian semua masih sama saja. Ucap David sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dia masih berdiri menggendong sang istri yang terlelap. Tentu saja sama. Yang berubah itu kau sudah jadi bapak-bapak sekarang. Wah, hahaha. Ledek Aurel, yang kocaknya persis seperti papa mereka, Aiden Maurer. Kalau dia bapak-bapak, kau adalah tante-tante. Buah, hahaha. Mereka tertawa bersama-sama, sungguh sebuah pertemuan yang hangat dan menyenangkan. Si Jojoy mana Fit? Tanya seorang pria lain dengan paras wajah yang begitu tampan. Dia adalah Farrell, anak satu-satunya pasangan David, Kenjo, dan Rose. Joy? Ampun, ketinggalan, dia masih molor. Ucap Otnell yang langsung masuk lagi ke dalam pesawat. Kristen dan Kristo menatap dokter muda itu. Apa dia Otnell? Tanya Kristen pada David. Iya kak, dia Otnell, ucap David. Keduanya hanya berdaya, mata mereka tak lepas dari pria itu. Ya sudah, yuk cepat masuk. Mama Pak udah marah-marah di rumah karena kita terlalu lama. Bisa jadi lempar kita nanti, teriak Joan dari dalam mobil. Mampus, habis kita sama Mama Pak nanti, gumam Jessica. Akhirnya mereka pun berangkat menuju rumah besar keluarga Pak, di mana mereka selama ini selalu berkumpul bersama, meskipun terkadang berpindah-pindah sesuai dengan siapapun yang kalah undian. Namun rumah besar Pak bagaikan rumah utama bagi mereka.